Tahu nggak sih, kalau ikan yang kalian makan dihasilkan oleh nelayan tradisional kayak Pak Well ini, 90% sumber makanan laut yang kita makan berasal dari nelayan skala kecil. Banyak dari nelayan skala kecil menangkap ikan menggunakan metode yang sangat sederhana atau tradisional. Dengan menggunakan metode memanah atau spearfish. Diperkirakan pada tahun 2020, sekitar 83 nelayan skala kecil hilang di laut ketika menangkap ikan. Itu berdasarkan data yang dapat direkam, bahkan mungkin bisa lebih. Saat ini ada sekitar 12.827 desa pesisir di Indonesia, tetapi belum ada cukup informasi mengenai keselamatan di laut, termasuk keselamatan untuk spearfishing atau memanah ketika memancing. Banyak nelayan yang menyelam dengan menggunakan kompresor. Namun, penggunaan kompresor selain menimbulkan kerusakan ekosistem, juga berdampak pada kesehatan. Ya. Di sebelah kanan hidup, sebelah kiri mati dulu itu. Tengah ini. Tapi tidak sampai kepala. Sekarang udah nggak pernah kompresor lagi, Pak? Udah lama. Pas stop kompresor itu udah. Udah stop ya? Iya. Saat ini, banyak nelayan yang mulai beralih ke metode spearfish, meskipun hasilnya lebih sedikit. Nelayan merasa metode spearfishing dengan cara menahan napas, tidak menggunakan kompresor, jauh lebih aman. Untuk itu, keamanan metode spearfishing perlu mendapatkan perhatian. Pelatihan freediving diberikan nelayan yang menangkap ikan dengan metode freediving. Biasanya, mereka menangkap ikan seperti gurita atau ikan karang seperti kakap maupun kerapu. Pelatihan freediving dibagi 2 sesi. Sesi kelas dan sesi praktik di laut. Nih Pak, yang 4. Pertama, relaksasi. Kedua, napas panjang. Yang berikutnya tahan napas. Nah, tahan napas tuh ketika kita tahan napas, apa sih yang perlu dilakukan? Nah, setelah nih kita selesai napas, apa yang perlu dilakukan? Untuk pernapasan, saya mau tahu yang biasa manah dan pakai pocong, Pak Zen, coba. Saya hanya relax aja. Turun. Tapi setelah saya di istilahnya 5 meter, saya hanya meneguk ini. Nah, sekali itu turun lagi. Oh, oke. Soalnya kan pas mau turun, Ya. saya menapas ini aja, tahan di pertengahan. Saya nggak meneguk, saya nggak langsung ke hidung saya. Sesi pertama dimulai dengan pelatihan pernafasan. Para peserta belajar bagaimana cara mengambil napas, menahan napas, kemudian bagaimana menghadapi kontraksi. Yang terakhir, bagaimana cara melakukan pemulihan pernafasan atau recovery breathing. Selanjutnya, nelayan dikenalkan dengan teknik ekualisasi dalam melakukan freediving atau apnea. Ekualisasi penting dilakukan untuk mengimbangkan tekanan air yang besarnya 3 kali lipat dibandingkan dengan tekanan di darat. Jika ekualisasi tidak dilakukan, cedera telinga dan cedera lainnya akan terjadi ketika nelayan melakukan penyelaman. Kawan kita tercinta nih, telinganya pernah bocor. Kita nyelamnya freedive itu kan secara paksa begitu kan. Ya. Kita sempat relax. Ya. Seperti itu. Misalnya kita nyelam jarus. Ya. Gitu kan. Itu bisa menyebabkan sakit telinga. Bagi nelayan, mengalami sakit telinga adalah hal biasa. Bahkan, gangguan pendengaran yang dialami nelayan dikarenakan menyelam juga merupakan hal yang biasa. Kemudian, sesi kelas diakhiri dengan sesi penyelamatan atau rescue. Simulasi ini penting dilakukan supaya nelayan bisa bertindak ketika ada salah satu rekan nelayan
yang mengalami blackout atau tidak sadarkan diri di bawah laut. Setelah belajar freediving di kelas untuk belajar teknik pernafasan, simulasi penyelamatan, dan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, saatnya melakukan praktek di laut. Layan freediving, aman, lancar! Pertama-tama, nelayan mempraktekkan ekualisasi untuk mencegah sakit telinga. Kemudian, nelayan belajar bagaimana cara melakukan teknik freediving yang efisien untuk mencegah kecelakaan di laut. Oke, Pak Amir dan Pak Awal, kita siap untuk memancing. Bukan kita sih, Pak Amir sama Pak Awal. Nah, kita coba praktekin apa yang udah dipelajari kemarin. Hari berikutnya, nelayan langsung mempraktekkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya ketika mereka memancing. Sekarang, nelayan bisa menangkap kakap, kerapu, gurita, atau ikan karang lainnya dengan metode freediving dengan cara yang aman. Kalau keamanannya terjamin, warga nelayan sejahtera, kita bisa terus makan ikan. Pesisir kita kaya, pesisir kita punya peluang untuk maju, dan kita bisa mendorong anak-anak muda di desa-desa mereka di pesisir itu untuk bisa menjalankan fungsi itu. Marilah kita jaga lingkungan kita, jadilah nelayan yang baik, aman, nggak merugikan orang lain. Buat semua nelayan yang ada di Pulau Sumbawa, mari kita terapkan menyelam aman dan ramah lingkungan.